Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa berada terus di atas petunjuk Rasul-Nya. Kita akan lanjutkan penyebutan syubhat-syubhat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hal-hal yang samar bagi pelaku kesyirikan, lantas dengan itu mereka membenarkan tindakan kesyirikan mereka. Dan kita telah sebutkan ada sudah 9 syubhat, yaitu kesamaran yang telah kita sebutkan, kesamaran bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk melegalkan kesyirikan mereka. Dalam kitab Kashfus Syubhat, menyingkap, membongkar syubhat-syubhat. Baik, kita sebutkan syubhat yang ke-10, dipersilahkan. Baik, ini sebenarnya bagian dari syubhat sebelumnya, tapi tidak mengapa. Kita akan sebutkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 62 untuk membenarkan kesyirikan mereka, yaitu beribadah kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak merasakan sedih. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah, yang tidak ada rasa takut di sisi mereka dan tidak ada kesedihan yang mereka alami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih mudah sebenarnya untuk dibantah. Maka kita katakan
Ya betul, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah berkonsekuensi ya untuk diarahkan ibadah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya wali-wali yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada dirinya. Disebabkan karena keimanan dan ketakwaan mereka. Namun hal ini tidaklah melazimkan atau berkonsekuensi untuk diarahkan salah satu ibadah yang itu merupakan hak Allah kepada mereka. Demikian. Jadi sesungguhnya yang diingkari itu adalah cara di dalam memuliakan para wali, ya. Ini kembali kita katakan yang keliru adalah apanya? Cara, ya. Kita katakan adalah cara. Nah, ini sudah kita sebutkan bahwasanya ahlul batil, orang yang memiliki kebatilan dan untuk mendukung kebatilannya dan untuk menyerang balik ya orang-orang yang meluruskan orang-orang yang melakukan kebatilan ini, mereka ya menuduh orang-orang yang meluruskan mereka itu ya, dengan tuduhan pengingkaran kepada zat, ya, pengingkaran kepada zat. Maksudnya adalah sesuatu yang sesungguhnya ahlul haq, yaitu orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut, itu sedang meluruskan caranya, ya, bukan sedang mengingkari zatnya. Contohnya adalah seperti ini, yaitu penghormatan kepada para wali. Nah, ketika ahlul tauhid, ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk meluruskan, memperbaiki kesyirikan yang sedang terjadi terkait dengan para wali, maka mereka ahlul batil, ahlul syirik, orang yang melakukan kesyirikan, berhujjah dengan ungkapan bahwasanya ini para wali, apakah kalian tidak menghormati para wali, tidak memuliakan para wali? Nah, lihat ya, yang sedang dituduhkan bahwasanya ahlus sunnah, ahlul haq, ya, ahlul tauhid, mereka dituduh bahwasanya tidak menghormati para wali. Padahal yang sedang diluruskan dan yang sedang diperbaiki itu adalah caranya, ya, caranya. Demikian. Dan itu sudah kita sebutkan sebelumnya, ya. Nah, begitu juga ketika kita ya ahlus sunnah wal jamaah meluruskan tentang bid'ah, ya, mereka menyatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ini sedang mengingkari, seperti mengingkari selawat, mengingkari apa, kedudukan Nabi, ya, mengingkari apa namanya, seperti kalimat tahlil, ya. Yang jelas ibadah-ibadah yang ditetapkan secara syar'i, syariat tersebut. Padahal yang sedang diingkari adalah caranya. Paham ya? Kembali kepada caranya. Dan mereka menuduhkan pengingkaran itu kepada zatnya, bukan kepada caranya. Nah, itu dia. Menunjukkan ya mereka ini sesungguhnya tidak paham. Ya. Seperti contohnya ya seseorang yang melakukan ya zikir dengan ya la ilaha illallah tapi dengan cara berdendang, menggerakkan badan, ya, kemudian dipimpin oleh satu ya komando, ya. Lalu ahlus sunnah wal jamaah sedang meluruskan, tidak demikian cara dalam berzikir, ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat. Bahkan yang terjadi adalah ada sebahagian sahabat
seperti Abdullah bin Mas'ud yang meluruskan dan mengingkari orang-orang yang ada di zamannya yang melakukan cara zikir dengan mengumpulkan orang dipimpin satu komando, ya, demikian, ya. Sabbihu mi'atan katanya. Ya, bertasbihlah dengan 100 kali, maka mereka bareng-bareng zikir, ya, dengan subhanallah, subhanallah, ya. Kemudian, ya, ihmadullah, ya, mi'atan. Pujilah Allah dengan 100 kali, maka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Begitu juga kabbirullah, ya, mi'atan. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali dan seterusnya begitu, ya. Sampai halilu juga bertahlillah 100 kali. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengingkari caranya, bukan mengingkari zat zikirnya. Nah, begitu, ya. Dan mereka selalu menyatakan, ya, itu pengingkaran kepada zatnya, padahal yang diingkari caranya, ya, seperti itu. Sama begitu juga ketika yang diingkari adalah cara, ya, melakukan pengagungan atau pemuliaan terhadap para wali yang ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bahkan di situ terdapat kesyirikan, yaitu, ya, menjadikan para wali ini, orang-orang soleh ini, wali-wali Allah ini diarahkan sebagian ibadah kepada mereka. Nah, ini salah, ya. Diarahkan sebagian permintaan doa itu kepada mereka, ya. Padahal mestinya, ya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Adapun para wali dan orang-orang soleh, cukup ditiru cara mereka itu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bukan mereka dimintain agar dekat kepada Allah. Tipis, ya, tapi ini yang membedakan. Nah, saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam kesyirikan terkait dengan orang-orang yang soleh ini, para wali ini, mereka ini terkecoh dengan kedekatan para wali tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan jalan pintas dengan cara meminta kepada wali. Nah, itu dia. Padahal yang semestinya mereka lakukan adalah meniru para wali itu bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Caranya itu yang diikuti. Bukan potong kompas dengan minta kepada wali agar bisa dekat dengan Allah. Ya. Ini yang mereka lakukan, minta kepada wali. Diarahkan sebagai permintaan, hawaij, yaitu kebutuhan-kebutuhan kepada mereka. Ya. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena permintaan-permintaan itu adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadatu. Ini hadis riwayat Ahmad. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu kata Nabi SAW adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, ketika doa itu yang dia merupakan ibadah dimintakan, diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan hak Allah, maka ini telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan bagi Allah dalam haknya. Inilah hakikat kesyirikan. Paham, ya? Kesyirikan dalam ibadah namanya. Nah, ketika kita ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid mengingkari cara ini, dianggap bahwasanya ini merupakan bentuk pelecehan kepada para wali. Apakah kalian tidak menghormati para wali? Apakah kalian tidak menetapkan tentang karomah para wali, kemuliaan para wali? Nah, itu dia. Lihat, nggak nyambung kan? Nah, nama ini seperti kita sebutkan kemarin, ini Jaka Sembung ketemu Ucok, kan gitu kan? Nggak nyambung dia. Yang diingkari apanya? Caranya. Yang dituduhkan adalah, ya, ini cara diingkari. Lantas dituduh orang ingkari ini adalah kalian tidak menghormati para wali. Nah, ini kan nggak nyambung. Enggak. Bahkan kita menghormati para wali.
memuliakan para wali. Gimana caranya? Kita ngikuti jalannya para wali, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, paham ya? Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang didekat, yang ini yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad SAW dan Rasulullah SAW itu. Gitu. Nah, itulah bagaimana cara menghormati para wali. Paham ya? Bukan malah apa? Ya, tabarrukan, ngalap berkah dengan bekas-bekas ya para wali tersebut. Pakaiannya, tempat tinggalnya, minumnya, enggak begitu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Baik, bisa dipahami ya? Baik, berikutnya kita akan sebutkan itu ke berapa? Ke 10. Oke, kita sebutkan yang ke 10 pun boleh ya. Baik, yang ke 11. Baik, tidak usah diterjemahkan. Sekarang simpulkan apa syubhat mereka. Nah, maka disebutkan ini apa? Termasuk syubhat yang paling besarnya apa? Para pelaku kesyirikan, orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Ini syubhatnya. Apa itu? Coba disimpulkan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Betul, ya. Begitu syubhat mereka. Kami disamakan sama mereka? Nah, orang-orang yang turun Al-Quran itu kepada mereka dan mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu kan nggak bersyahadat, kami bersyahadat, gitu kan? Mereka kan menustakan Rasul, kami kan tidak. Ya, mereka mengingkari kebangkitan itu, kami tidak, katanya. Ya. Mereka mendustakan Al-Quran, kami tidak. Mereka itu berinteraksi sama sihir, kami tidak. Gitu. Bahkan kami puasa, kami sholat, gitu. Mereka kan tidak. Ya kan? Wah, ini syubhat. Ya, demikian. Kok disamakan kami dengan mereka? Kok kami juga disamakan, maksudnya apa? Kami kok dikatakan juga sebagai pelaku kesyirikan, kan gitu kan? Kok disamakan? Baik, jawabannya. Kalau bisa nyimpulkan jawabannya mantap ini. Baik,
Jawabannya adalah ya mungkin maksudnya bisa. Jadi yang sedang disamakan itu adalah tindakan tindakan kesyirikannya, kan gitu ya. Orang-orang terdahulu betul mereka melakukan kekufuran, ya. Bersamaan dengan itu juga mereka melakukan kesyirikan, kan gitu ya. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang Al-Quran itu turun tentang mereka, ya. Mereka itu memiliki kekufuran yang banyak. Ya. Tapi mereka memiliki satu bentuk kekufuran yang dia itu adalah kesyirikan. Yang itulah yang sedang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan di zaman ini. Apa itu? Mengarahkan sebagian ibadah kepada para wali. Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Udah intinya di situ saja. Paham ya? Kan pertanyaan mereka begini, kenapa kalian jadikan, ya kenapa sih kalian ini jadikan kami ini sama seperti orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW, kok disamakan? Mereka tidak bersyahadat, kami bersyahadat. Mereka mengingkari kebangkitan, kami tidak mengingkari kebangkitan, bahkan kami meyakininya. Mereka mendustakan Rasul, mereka mengingkari Al-Quran, kami membenarkan Rasul, kami benarkan Al-Quran, kami imani Al-Quran, begitu. Paham ya? Kan gitu kan? Yang sedang disebutkan ini adalah kekufuran. Paham ya? Mereka berinteraksi dengan sihir, kami tidak berinteraksi dengan sihir. Maka kita katakan, ya, setelah mereka mengatakan, kenapa kok disamakan kami dengan mereka? Ketahuilah sesungguhnya kesamaan itu adalah dalam kesyirikan di dalam ibadah itu. Paham? Itu intinya. Paham? Kalau Syekh di sini menyebutkan dengan apa? Dengan al-iman bil ba'di wal kufru bil ba'di. Dari sisi ini beliau. Kalau antum baca ya di sini maksudnya apa? Anda ini beriman kepada sebahagian, ya. Kemudian Anda ada kekufuran pada sebahagian. Di antara bentuk kekufuran tersebut adalah kesyirikan itu. Gitu, paham ya? Tapi langsung kita ke intinya saja. Ya. Kita katakan sesungguhnya yang sedang disamakan kan mereka kan nanya nih, kenapa kok kami disamakan seperti mereka gitu kan? Maka kita katakan, betul Anda tidak seperti mereka dalam pengingkaran, dalam syahadat, tidak. Tapi yang sama itu adalah Anda dengan mereka sama-sama sedang mengarahkan satu atau beberapa ibadah kepada selain Allah. Paham ya? Itu dia. Apa itu? Yaitu kepada para wali. Wali itu diibadahi. Maka kita bisa kasih contoh, ya. Lata, Uzza, Manat yang sudah kita sampaikan kemarin, itu adalah orang-orang soleh yang diibadahi oleh para penyembahnya. Hanya saja mereka menjadikan orang-orang soleh ini perwujudannya seperti berhala. Mereka itu sesungguhnya bukan menghendaki berhala ini, tapi menghendaki siapanya? Orang solehnya, agar mereka bisa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat orang soleh ini. Tapi sayang mereka ibadahi orang soleh itu, begitu. Dimintai, ditujukan doa, ibadah kepada para wali tersebut yang berwujud patung atau berhala, gitu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Nah, coba mereka itu kan sedang mengalihkan ini namanya syubhat, itu dialihkan. Kok disamakan kami sama mereka? Mereka begini, kami tidak. Mereka begitu, kami tidak. Mereka melakukan A, B, C, D, kami tidak. Bahkan sebaliknya kami tetapkan ini. Begitu, paham ya? Kok disamakan? Nah, di sini dia. Iya. Kita bukan menyatakan, ya, Anda ini orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan itu bukanlah menuduh bahwasanya mereka tidak bersyahadat, mereka mengingkari kebangkitan, mereka ini mengingkari Rasul, mengingkari Al-Quran. Enggak, bukan sedang itu yang sedang kita nyatakan, bukan. Lalu kok disamakan? Apanya? Nah, di sini baru kita langsung kepada titik masalah. Apa itu?
Anda sedang mengarahkan ibadah yang itu merupakan hak Allah kepada selain Allah. Kalau ditanya apa itu? Doa. Gitu, paham ya? Ad-du'a wal ibadah. Demikian, ya. Ya, ini kita dapatkan ya saudara kita kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan hal tersebut. Siapa wali yang mereka arahkan ibadah kepada mereka, kepadanya? Siapa? Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Siapa lagi? Kalau di Indonesia ini mungkin apa? Wali-wali Songo, kan gitu ya. Nah, kuburan-kuburan para wali itu didatangi. Disebut dengan wisata religi. Pernah dengar? Iya. Wisata religi. Ngapain coba di sana? Ngapain coba di sana? Ngapain di sana? Siapa yang pengalaman? Tunjuk tangan. Yang sudah tobat. Ngapain di sana? Berdoa. Kalau berdoa kepada Allah, mintanya sama Allah, dikatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, agar engkau memberikan rezeki kepadaku. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, lewat kedudukan ini ulama atau katakan wali ini, disebutkan walinya. Maka doa seperti ini, ya, sebagian ulama mengatakan ini doa yang bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan Nabi SAW doa dengan cara seperti ini. Ini namanya tawasul, tapi dengan jah namanya. Jah itu kedudukan. Ya. Para wali, enggak begitu caranya. Doa seperti ini tak pernah diajarkan. Lalu bagaimana berdoa dengan tawasul kepada orang soleh? Yaitu datang kepada orang soleh yang masih hidup, lalu minta kepada orang soleh itu untuk berdoa. Seperti kita katakan kepadanya, wahai syekh, wahai wali, ya, wahai guru, ya, saya datang kepada Anda meminta agar Anda mendoakan untuk saya, agar mendoakan kepada Allah agar saya diberikan ini dan itu. Begitu. Seperti kalau kita katakan, Ustadz, ya, doakan saya ya, saya ingin nikah lagi, gitu. Gitu. Itu mirip begitu, paham ya? Sama, itulah namanya tawasul dengan orang soleh. Yang itu yang pernah dilakukan oleh siapa? Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Ketika terjadi paceklik panjang, yaitu kemarau panjang di masa pemerintahan beliau, maka beliau bertawasul, minta kepada Allah lewat Abbas. Sembari beliau mengatakan yang makna redaksi ungkapan beliau adalah, ya Allah, dahulu ketika Nabi masih hidup, ya Allah, kami datang kepadanya lalu meminta kepadamu agar dia berdoa, ya, agar engkau menurunkan hujan. Maksudnya adalah tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi paceklik di zaman Nabi, seperti kisah di dalam ketika beliau khutbah, kalau antum pernah dengar hadis-hadis tentang khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika khutbah didatangi ada seseorang yang datang, lalu dia mengatakan, ya, sesungguhnya, ya, jalan-jalan telah putus, ya, kemudian binatang telah mati dan tanam-tanaman telah kering, begitu. Bumi pun tandus. Mintalah kepada Allah, wahai Rasulullah, agar dia menurunkan hujan. Maka Rasulullah berdoa ketika itu. Seketika, tak lama dari doa Rasulullah, datang iring-iringan dari belakangnya Rasulullah, yaitu apa? Awan, lalu mengumpul di tengah, kemudian menyebar, gelap waktu itu, kemudian menyebar, kemudian turun hujan. Sepekan hujan terus. Ya. Jumat berikutnya, orang tadi ngomong lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya jalanan telah putus. Tapi kali ini apa? Ya. Banjir, jalanan putus itu karena banjir, nggak bisa dilewatin, ya. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menghentikan hujan. Maka Rasul doanya bukan menghentikan hujan. Ya Allah, ya, kirimkanlah hujan ke gunung-gunung, ya. Maka ketika itu Allah hentikan hujan dengan
memeratakan di gunung-gunung, demikian seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Umar mengatakan, ya Allah, dengan redaksinya kurang lebih maknanya, ya Allah, dahulu ketika kami mengalami ya paceklik, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami meminta agar dia berdoa kepadamu ya Allah agar diturunkan hujan. Maka saat ini, ya, ketika Nabi telah wafat, maka kami meminta kepadamu ya Allah lewat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar dia berdoa kepadamu ya menurunkan hujan, agar engkau menurunkan hujan. Maka Umar datang kepada Abbas, meminta kepada Abbas agar berdoa, gitu. Maka Abbas berdoa, maka tak berapa lama seperti ya kasusnya Nabi SAW, maka iring-iringan awan datang, masya Allah seperti itu, luar biasa. Padahal Abbas ini adalah dulunya pelaku kesyirikan, pelaku riba, ya, pelaku kesyirikan dan pelaku riba. Setelah tobat, bagus Islamnya, makbul doanya, masya Allah ya. Jadi kalau orang tobat itu hal-hal yang haram, insya Allah ya bertobat darinya, insya Allah membuat ya dengan izin Allah masih makbul doanya. Karena ada pertanyaan kemarin begitu, ya, wahai Ustadz, apakah orang yang sudah bertobat dari dosa riba itu bisa makbul doanya? Nah gitu. Maka kasusnya Abbas kita sampaikan. Ya. Baik, ya insya Allah bisa makbul doanya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi datang kepada wali yang masih hidup, minta kepada wali tersebut agar mendoakan kita, gitu. Apa kebutuhannya? Jangan mengatakan ya Allah, aku meminta dengan kedudukan si fulan. Enggak, ini para ulama mengatakan ini bid'ah yang seperti ini. Doa begini bid'ah, tawasul begini bid'ah. Ya, demikian. Ini bukan syirik ya. Jangan dikatakan syirik. Kalau syirik kayak gini, ini berarti orang enggak paham dia. Enggak paham apa syirik, apa bid'ah. Paham ya? Jadi kalau ditanya, kalau ada soal, ya, ada doa demikian, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan kedudukan wali fulan disebutkan, atau kedudukan Nabi, kedudukan Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya. Ya. Ini apa hukumnya? Nah, sunnah, bid'ah, syirik, pilih mana? Bid'ah. Kalau ada ustadz yang mengatakan ini syirik, katanya ini berarti nggak belajar ustadznya. Kalau ada yang mengatakan ini sunnah maksudnya, ini seperti ini berarti tidak paham orangnya. Paham ya? Ini bukan syirik, ini bid'ah. Tapi bid'ah seperti ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Paham ya? Tapi bukan syirik, bukan. Itu bid'ah. Karena dia mintanya kepada Allah. Paham ya? Dia minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah. Ingat ya? Cuma dia lewat perantaraan kedudukan. Nah ini nggak pernah diajarkan Nabi SAW. Nah ini seperti ini jadi bid'ah. Paham ya? Demikian. Baik, ini pentingnya belajar. Bukan nggak penting belajar apa namanya akidah tauhid ini supaya nggak keliru kita. Ya. Paham jawabannya? Kira-kira? Baik, apa tadi syubhatnya? Kok kita disamakan, kami disamakan dengan pelaku kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Mereka tidak bersyahadat, kami bersyahadat. Mereka tak sholat, kami sholat. Mereka tak berpuasa, kami berpuasa. Mereka menustakan Al-Quran dan Nabi, kami membenarkan Al-Quran sama Nabi. Mereka mengingkari kebangkitan, kami membenarkan kebangkitan. Kok disamakan kami dengan mereka? Gitu. Paham? Itu syubhat. Maka kita katakan, emangnya, tadi kan bahasanya, kok bisa? Maka kita katakan, emangnya kami nyamakannya Anda dengan mereka, ya? Itu pada hal-hal yang Anda sebutkan tadi, gitu bahasanya. Paham ya? Betul, Anda tidak mengingkari. Betul, Anda bersyahadat. Betul, Anda membenarkan Al-Quran sama Nabi. Betul, Anda itu sholat. Betul, Anda puasa. Betul, Anda mengimani
apa? Kebangkitan dan seterusnya dari berbagai ya prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Tapi yang sedang disamakan kesamaan Anda dengan mereka begitu. Kesamaan Anda dengan mereka adalah Anda sedang menunjukkan hak Allah berupa ibadah itu kepada selain Allah. Mereka lakukan itu. Loh, di mananya katanya? Ketika Anda bersama dengan para wali di kuburan-kuburan mereka, apa yang Anda lakukan? Ya, minta kepada wali. Apa bunyi doanya? Wahai Syekh Siti Jenar, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, dekatkanlah kami kepada Allah. Ini doa. Doa kepada selain Allah. Kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah itu hak Allah. Diarahkan kepada selain Allah yang itu merupakan hak Allah, maka ini sedang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam doa. Paham ini? Itu syirik. Dan itu yang terjadi. Inilah kesamaan antara Anda dengan mereka, bukan pada hal-hal yang Anda sebutkan tadi, begitu. Bisa dipahami? Gampang toh? Nggak sulit kan? Iya. Yang penting subhannya paham, ya, jawabannya pun paham. Jangan subhan yang paham, jawabannya nggak paham. Waduh, kemakan subhat lah. Ya, baik. Berikutnya. Baik, antum ungkapkan dengan bahasa ibu antum ya. Coba antum sebutkan tadi itu di halaman berapa? 800? 83? 87? Jauh kali. Masih ada syubhat yang lain. Antum lewatkan. Hah? Iya, sama kan antum tadi kan juga gitu. Tapi kita kan mau rinci, ya. Masih ada ya syubhat yang lain. Coba antum perhatikan lagi. Di halaman 879 di kitab kita ini ya. Nampak? Ya, bolehlah nggak apa-apa. Ya. Kalau antum ini kan rincian juga sama yang tadi. Baik, nggak apa-apa. Ya. Terkait dengan apa? Orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu Bani Hanifah, ya. Yang mereka meyakini Musailamah al-Kadzab sebagai nabi. Baik. Lanjutkan yang tadi antum baca. Disimpulkan aja ya. Iya. Para sahabat.
Ya. Maka sebenarnya maka kita katakan, nah inilah kesimpulan sebagian orang ketika kita berbicara tentang kesyirikan dan kekufuran, tentang perbuatan, perkataan dan keyakinan, ini lantas dipahami bahwasanya itu bentuk takfir, pengkafiran, paham ya? Paham ya? Ya. Jadi ketika kita katakan, ya, mereka punya syubhat lain. Apa syubhat lainnya? Mereka mengatakan bahwasanya Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan Tuhan yang lain. Kemudian begitu juga para sahabat Nabi SAW yang mereka minta agar dibuatkan Zatu Anwat, ya, sebagaimana orang-orang musyrik Zatu Anwat. Nah, kan Nabi Musa tidak mengkafirkan siapa? Bani Israel. Begitu juga Nabi SAW tidak mengkafirkan para sahabat. Maka kita katakan betul. Tapi yang sedang kita bahas ini bukanlah pengkafiran orang, tapi yang sedang kita nyatakan adalah kesyirikan perbuatan, dan itu merupakan bentuk kekufuran perbuatan itu. Paham ya? Gitu. Itu cara jawabnya. Paham ya? Nah, antum kalau nggak bisa menyimpulkan apa yang dijawab sama Syekh, antum tulis jawaban ana. Nah, gitu ya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi yang sedang dibahas ini bukanlah mengkafirkan orang. Lihat ini, mereka kan gini kan. Bukankah Bani Israel dan para sahabat tidak dikafirkan? Ya kan? Tidak dikafirkan oleh Allah. Bani Israel tak disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa bahwa mereka kafir. Begitu juga, ya, Allah tidak menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya para sahabat kafir. Ketika apa? Ketika mereka minta dibuatkan Zatu Anwat, pohon bidara yang akan digantungkan, ya, senjata-senjata di sana agar sakti mandraguna, katanya begitu. Maka kita katakan, Anda ini itulah bentuk pengalihan. Ini menunjukkan tidak paham, tapi itu syubhat. Sesungguhnya itu pengalihan, ya. Maka kita katakan sesungguhnya yang sedang kita bahas bukan pengkafiran individu, paham ya? Tapi yang sedang kita bahas ada pengkafiran terhadap perbuatan. Kesyirikan itu merupakan bentuk kekufuran, paham ya? Paham ya? Jadi tabarruk, ngalap berkah kemana? Kepada pohon-pohon, minta agar ini dijadikan sebagai sesembahan selain Allah yang diarahkan ibadah kepadanya. Ungkapan itu merupakan bentuk kekufuran. Paham ya? Jadi maka kita bisa hukumi bahwasanya Bani Israel, ungkapan mereka ketika mengatakan ija'alana ilahan kamalahum alihah, jadikanlah untuk kami satu Tuhan selain Allah sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak. Kalau bahasa kita itu begini gampangnya, Musa, hei Musa, kami nggak usah banyak-banyak lah minta, mereka kan banyak Tuhan kan, kami satu aja minta, tapi selain Allah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kata orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan mengatakan, ini Bani Israel nggak dikafirkan, gitu ya. Begitu juga para sahabat kita yang mengatakan, ija'alana zatu anwat kamalahum, ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Buatkan untuk kami, jadikan untuk kami satu zatu anwat, pohon bidara, ya, yang nanti akan digantung-gantungkan itu. Pohon tersebut ada gantungan itu untuk ngalap berkah. Sebagaimana mereka, yaitu orang-orang musyrik punya Zatu Anwat, yaitu pohon bidara yang begitu besar, ya, agar bisa anwat, yaitu apa? Digantungkan Zatu Anwat, yaitu digantungkannya, ya, persenjataan, ya, di pohon tersebut supaya berpindah kesaktiannya, keberkahannya, gitu loh, paham ya? Maka kita katakan, mereka mengatakan, kan para sahabat nggak dikafirkan. Maka kita katakan, nah inilah pengalihannya. Anda salah paham, ya. Yang sedang kita bicarakan ini adalah pengkafiran perbuatan atau perkataan atau
Keyakinan, halnya, paham ya? Yang Anda sedang bicarakan adalah apa? Pengkafiran orang. Siapa yang mengkafirkan orang? Tuh. Maka dari sini kita katakan syekh itu bukan sedang mengkafirkan orang. Itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk ulama yang tidak mudah mengkafirkan orang, gitu loh, paham ya? Tapi lihat, ketika beliau berdakwah dengan cara seperti ini, orang-orang yang didakwahi oleh beliau ini mengaku merasa dikafirkan, paham? Paham? Gitu. Padahal saya tidak mengatakan demikian. Maka kita jawab, makanya seperti itu jawabannya. Antum catat, itu jawabannya kadang nggak bisa didapatkan di lain gitu maksudnya. Ya. Jadi yang sedang kita bicarakan adalah pengkafiran hal. Apa itu? Perbuatan atau perkataan atau keyakinan. Ini saat ini apa? Pengkafiran pada apa ini? Perkataan. Apa perkataan Bani Israel? Jadikan kami satu Tuhan selain Allah. Ini perkataan kufur ini. Paham ya? Sebagaimana para sahabat juga mengucapkan kalimat kufur. Apa itu? Jadikan kami zatu anwat untuk kami. Itu ungkapan kufur. Karena nanti ada selain Allah yang diibadahi. Paham ya? Gitu. Ungkapan ini seperti itu. Tapi itu atas dasar ketidaktahuan. Karena disebutkan dalam hadis Abu Bakar Al-Laisi radhiyallahu an, disebutkan oleh beliau, kami ketika itu hudasa'u ahdi bil kufri. Kami baru saja keluar dari kekafiran, baru masuk Islam. Nggak tahu mereka. Gitu. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang jatuh kepada kekafiran karena ketidaktahuan itu nggak lantas dikafirkan. Paham ya? Paham nggak? Ini kembali jadi dalil bahwasanya Rasulullah betul nggak mengkafirkan para sahabat. Cuma Rasul mengatakan Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain Subhanallah. Allah Maha Besar. Subhanallah. Sungguh kalian telah mengucapkan satu ungkapan yang sama. Bani Israel mengucapkan itu kepada Nabi Musa. Kan gitu ya. Artinya yang sedang disamakan Rasulullah adalah tindakan kekufuran yang minta kepada Nabi mereka untuk dijadikan Tuhan selain Allah yang disembah, paham ya? Itu ungkapan kufur, tapi Rasul tidak mengkafirkan mereka, paham? Ini dalil yang jelas gamblang, tidak udzur bil jahal itu ada, paham ya? Udzur bil jahal itu ada. Orang yang meniadakan udzur bil jahal ini orang yang tak paham dalil. Dan pendapat yang marjuh di kalangan para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Paham ya? Kita tanya dulu, para sahabat yang baru masuk Islam. Kan mereka baru masuk Islam. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak tanya kepada Nabi? Betul nggak? Betul tidak? Bukankah mereka bisa tanya kepada Nabi tentang pelajaran-pelajaran ini? Tentang kesyirikan. Padahal itu mereka baru keluar dari kesyirikan. Mesti mereka tanya kepada Nabi, ini boleh atau tidak? Tapi mereka langsung kontan menanyakan seperti itu. Bukankah ada Nabi di sisi mereka? Tapi Nabi tidak mengkafirkan mereka. Paham itu ya? Nah ini orang yang meniadakan udzur bil jahl dengan alasan Indonesia ini ya, di Indonesia. Seperti kita katakan kemarin, ya. Kan bukankah media sosial banyak mengajarkan, bahkan kajian-kajian sudah di mana-mana, ya kan? Madrasah-madrasah kajian di masjid-masjid, bahkan di masjid-masjid Ahlul Bidah kata mereka, kan begitu ya. Dan di media sosial juga banyak kajian tentang tauhid. Gitu ya. Itu kan alasannya kan? Antum baca nggak sih? Kenapa mereka nggak mau belajar tentang tauhid, tentang syirik, sampai mereka jatuh kepada kesyirikan? Maka tidak ada uzur bagi mereka. Nggak ada uzur bagi mereka. Masya Allah, Masya Allah kita katakan. Kalau tidak ada uzur, maksudnya apa? Ketika mereka jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, nggak ada udzur bagi mereka. Maksudnya apa? Orang ini kafir dan musyrik. Paham itu maksudnya? Paham maksudnya? Maka kita katakan, Masya Allah, Allahu Akbar. Tega benar Anda. Anda kafirkan saudara Anda. Padahal kita katakan kemarin, masih ada peluang mereka itu punya syubhat, betul nggak? Seperti contohnya tuduhan kepada orang-orang yang berjenggot, mereka itu adalah apa? Teroris, ya kan? Mereka itu bengis, ya kan?
Ya, tidak bisa berinteraksi dengan sesama, sehingga mereka ini membuat mereka enggan untuk belajar. Satu. Yang kedua, dari mana bisa dikatakan mereka ini sampai kepada mereka? Betul, media sosial itu ada sama mereka, tapi mereka enggak apa? Bisa jadi enggak baca. Pun kalau baca, pun kalau dengar, apakah bisa langsung kontan? Paham? Paham ya? Kalaupun seandainya mereka hadir, apakah bisa sekali dua kali paham? Kita tanya dulu. Ini sahabat yang jelas ada Nabi, bersama dengan Nabi, belajar dari Nabi, tapi jatuh kepada kekufuran. Nabi tidak mengkafirkannya. Paham? Nabi kasih udzur. Masya Allah. Maka saya katakan ini orang-orang yang apalagi sensitif kayak gini dibahas-bahas kayak gitu. Bu ya belajar gitu ngapa? Iya. Paham kira-kira? Nah, terkuat lagi sebenarnya. Sebenarnya kita sedang bahas syubhat ini, tapi terkuat lagi. Supaya antum ini kalau belajar itu jangan cepat kali masalah yang sensitif. Yang sangat ini kalau bahasa anak itu ya, keliru sedikit dalam masalah ini fatal, paham ya? Makanya anak khawatir kalau sebagian ustadz-ustadz yang tidak pernah belajar dawabit takfir terus bahas masalah apa? Nawaqidul Islam, nawaqidul iman, nawaqidul syahadatain, pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal iman, pembatal dua kalimat syahadat. Ini orang jadi takfiri nanti. Dan murid-muridnya tidak paham jadi takfiri, paham ya? Kalau nggak pernah belajar dawabit takfir beserta dengan subat-subatnya dibahas di sana, paham ya? Ini terkadang dalam dawabit takfir ya itu dibahas dalam pembahasan ya tentang masalah satu disebut dengan apa? Penghalang jatuhnya vonis kafir, yaitu al-jahlu. Dibahas dalam poin ini, ya, al-jahlu itu al-udru bil jahli. Kemudian disebutkan khilaf oleh para ulama, ya. Disebutkan. Maka pendapat yang tepat adalah ya dengan membedakan kondisi-kondisi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang sangat hati-hati, ya, bahkan beliau lebih banyak memberikan udhur bil jahli. Paham ya? Makanya beliau tidak condong kepada pengkafiran orang yang meninggalkan sholat. Paham ya? Beliau. Ulama-ulama Saudi itu mengkafirkan orang yang apa? Meninggalkan sholat secara sengaja, malas. Ya. Tapi Syekh Al-Albani enggak. Kenapa? Karena negara Anda berbeda sama negara kami. Itu dia, paham ya? Itu. Kalau Saudi jelas. Makanya kita katakan kemarin, jangankan untuk level pendidikan TK, dalam perut aja sudah diajarkan tauhid, paham ya? Sampai doktor. Itu tauhid melulu. Mau yang jurusan agamanya, mau jurusan apanya? Jurusan umumnya. Itu tauhid diajarkan. Jadi wajar kalau mereka berpendapat ya tidak ada udhur bil jahl, paham ya? Karena negaranya begitu. Syiar Islam begitu tampak, pengajaran Islam begitu, ta'alimul Islam itu merata. Di Indonesia Masya Allah. Dengan alasan adanya media sosial, adanya kajian-kajian bertebaran, udah tidak ada udhur bil jahl. Ya Allah. Ini nanti kalau ketemu sama Allah, orang tadi yang dikafirkan tadi itu gugat, rasain baru tahu itu ya. Gugat nanti ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Paham ini? Nah, antum dapatkan ya, kita dapatkan faedah saat ini ya dengan hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi di mana Nabi SAW tidak mengkafirkan siapa? Para sahabat. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga tidak mengkafirkan Bani Israel. Paham ya? Seperti itu. Baik, kayaknya mau dibahas jam berapa itu? Jam 6. Jam 6 lewat ya. Tersisa berapa syubhat saja. Ya. Insyaallah taala mudah-mudahan
3 pertemuan mungkin kita tuntaskan ya, insyaallah ta'ala. 3 pertemuan ke depan insyaallah kita tuntaskan. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Ya. Kalau antum mendapatkan seorang muslim sujud kepada kuburan, maka antum vonis terlebih dahulu tindakan sujudnya. Bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran. Paham ya? Adapun mengkafirkan, ya, menyatakan musyriknya orang yang melakukannya, maka kita katakan antum tegakkan hujjah terlebih dahulu kepadanya. Ya. Antum tegakkan hujjah dulu kepadanya. Jelas ini merupakan kesyirikan, begitu mungkin antum katakan, gitu kan? Katakanlah antum sedang berhujjah dengan anak, antum bilang jelas itu merupakan bentuk kesyirikan. Bagaimana mereka bisa sujud kepada apa? Kepada selain Allah. Bukankah sujud itu hak Allah? Itu antum tahu, mereka tahu atau enggak? Jangan-jangan mereka punya syubhat. Apa syubhatnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Begitu juga, bukankah pernah orang tua dari Nabi Yusuf dan ke-11 saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakannya? Di mana letak kesyirikannya? Coba. Bukankah itu syubhat? Syubhat. Mereka enggak tahu bahwasanya itu adalah syariat orang sebelum kita yang sudah dihapus. Paham ya? Mereka enggak paham. Paham ini? Paham? Antum jelaskan dulu sama mereka bahwa itu sudah dihapus. Jangan vonis-vonis aja. Paham? Iya. Jadi jangan sembrono ya. Maka anak katakan, mungkin antum baru ikut kali ini. Antum harus bedakan namanya at-takfirul mutlak dengan takfirul muayyan. Takfir mutlak itu artinya mengkafirkan ya dengan tanpa menunjuk kepada individu tertentu. Dan yang sedang dikafirkan dalam takfir mutlak itu adalah halnya. Paham ya? Hal itu apa? Bisa jadi perbuatan, bisa jadi keyakinan, bisa jadi perkataan. Paham ya? Perbuatan kayak tadi, sujud kepada kuburan. Paham ya? Kalau seorang muslim, jangan orang muslim, orang kafir juga sujud dia kepada berhala, maka kita hukumi perbuatan ini kekufuran, kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan. Boleh antum ucapkan itu, boleh. Kalau orang di luar Islam yang mengucapkan, antum katakan mereka kafir, jelas karena di luar Islam. Kalau mereka seorang muslim, kalau mereka itu muslim, sebentar dulu, jangan antum vonis kafir. Paham ya? Jelaskan dulu sama mereka. Tanya dulu, Om, apa kira-kira alasannya kok sujud kepada patung, kuburan, gitu. Tanyakan dulu. Nah itulah dia. Paham ya? Jelaskan dulu. Namanya apa? Iqamatul hujjah, itu syaratnya. Saya tahu, katanya. Saya tahu. Sujud kepada selain Allah itu syirik. Kalau ditujukan ibadah, katanya. Berarti sudah tahu dia. Maka apa? Maka apa? Iqamatul hujjah sudah selesai. Sekarang masuk babak berikutnya. Apa itu? Babak belur berarti ya. Babak apa ini? Babak berikutnya. Izalatus syubhah, menghilangkan syubhat. Apa syubhatnya? Dia katakan apa? Sesungguhnya saya tahu, katanya, sujud kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Tapi bila ditujukan ibadah, katanya. Tapi yang saya lakukan adalah penghormatan. Antum gimana caranya? Coba. Nggak kepikir bahwasanya itu merupakan syubhat. Paham nggak? Sama Pak. Bingung juga antum. Antum nggak salah juga antum samakan. Karena beda ibadah dengan penghormatan. Paham ya? Maka dari sisi mana mereka kelirunya? Mereka nggak tahu. Kalau mereka katakan, loh dari mana kok Bapak katakan bolehnya untuk penghormatan dengan cara sujud?
Disebutkan, bukankah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dan bukankah juga ya kedua orang tua dari Nabi Yusuf dan ke-11 saudaranya itu sujud juga kepada Nabi Yusuf? Bukankah mereka itu menghormati? Baru antum bicara di sini pakai kaidah usul fikih. Nah, itu masuk semua, lengkap dia. Pak, Om, begini. Sesungguhnya yang sedang kita bahas ayat-ayatnya ini terkait dengan syariat orang-orang sebelum kita. Yang para ulama menyebutkan syar'u man qablana, ya. Nah, syariat ini sudah dihapuskan, Pak. Lu apa buktinya katanya? Ya. Buktinya adalah Allah berfirman, ya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah apa itu? Al-A'raf ayat 54. Coba antum tengok dulu. Ya. Betul? Bacakan dari awal ayatnya. Inna rabbakumullahu alladzi Baik, berarti bukan itu. Coba yang lain. Antum ketik surah Al-Mu'minun ya mungkin ya. Coba. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. La tasjudu lisyamsi. Lisyamsi wala lilqamari. Ada, antum ketik. Ada? Fusilat ayat 55. 37 ya, maaf. Fusilat 37. Bacakan awal ayatnya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lihat, itu dia. Sesungguhnya mentari dan rembulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Janganlah sujud kepada mentari dan rembulan, tapi sujudlah kepada zat yang telah menciptakan mereka itu, jikalau kalian benar-benar menyembahnya. Lihat, disebutkan bahwasanya mentari dan rembulan itu diagungkan karena punya kelebihan, ya. Maka ini merupakan dalil penghapusan, ya, penghormatan kepada, ya, sujud. Maksudnya penghormatan dengan cara sujud, ya, kepada siapa saja. Ini dalilnya. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, ya, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada beliau, menghormati beliau, ya, karena beliau lebih layak untuk dihormati dengan cara sujud, sebagaimana orang-orang Syam itu ahlul kitab sujud kepada para rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Maka kata Rasulullah, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya. Kalaulah boleh aku, kata Nabi SAW, kalaulah boleh bagiku untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalimatnya lau. Lau itu enggak terjadi, paham ya? Pengandaian yang tak akan pernah terjadi. Kalaulah dibolehkan, tapi enggak pernah itu dibolehkan, paham ya? Ini menunjukkan sudah dihapus sujud penghormatan itu. Jelaskan begitu, paham ya? Baru ya nggak boleh lagi, ya. Maka nggak boleh kita sujud, contohnya, ya, rukuk dan sujud kepada orang tua, sungkeman itu, ya, sambil cium apa? Cium kukunya, kakinya, ya, cium dengkulnya, kan gitu. Nggak usah, ya, cium pipinya saja. Demikian. Baik, cukup kira-kira ya, paham kan? Ya. Maksudnya bukaan. Pemukanya. Sama pemukanya, jangan-jangan mereka juga punya syubhat. Bahkan mungkin lebih besar syubhatnya. Karena banyak dalilnya. Paham ya? Di antara penghalang jatuhnya vonis kafir itu adalah al-jahlu wa syubhatu wa ta'wilu.
Paham ya? Antum pernah dengar enggak? Orang-orang Asy'ariyah dikafirkan oleh para ulama karena mereka mentakwil? Hah? Enggak kan? Padahal konsekuensinya itu kufur. Paham ya? Makanya ya, lebih baik banyak belajar ya, enggak usah banyak vonis kafir gitu ya. Ya, paham tuh ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.